Salam semangat semuanya. Mengawali pertemuan audit investigasi, sebaiknya kita kembali mereview mata kuliah yang sudah diperoleh, yaitu Auditing 1, Auditing 2, dan Internal Audit. Di sini kita akan kembali mengingat konsep-konsep dasar audit. Dimulai dengan definisi audit. Suatu proses sistematis secara objektif untuk memperoleh bukti-bukti yang berkenaan dengan asersi tentang kegiatan atau kejadian ekonomi untuk memastikan derajat atau tingkat hubungan antara asersi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta mengkomunikasikan hasil yang diperoleh tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Unsur-unsur audit merupakan jabaran detail dari definisi atau pengertian audit yang sudah diulas pada slide sebelumnya. Setidaknya ada 6 unsur-unsur audit, yaitu proses sistematis, artinya berurutan dan audit itu tentunya mempunyai tahapan. Objektivitas, lebih pada sikap atau perilaku auditor yang sesuai dengan fakta yang diperoleh. Memperoleh dan mengevaluasi bukti-bukti audit. Asersi tentang kejadian dan kegiatan ekonomi, kemudian membandingkan derajat hubungan antara kriteria atau aturan yang sudah ditetapkan dengan asersi tersebut. Terakhir, mengkomunikasikan hasil yang diperoleh dari membandingkan tingkat derajat kesesuaian tadi di dalam pelaporan hasil audit. Selanjutnya, materi tentang cakupan audit atau klasifikasi jenis audit. Secara garis besar dibagi menjadi 2, yaitu general audit atau audit umum dan special audit atau audit khusus. General audit meliputi 3 jenis audit. Yang pertama adalah audit keuangan, audit operasional atau audit manajemen, dan bisa juga disebut audit kinerja. Dan yang terakhir adalah audit kepatuhan, sering disebut test of audit. Apa itu audit keuangan? Audit keuangan lebih pada audit yang dilakukan untuk memberikan pernyataan pendapat auditor yang independen mengenai kewajaran penyajian laporan keuangan auditi atas penggunaan dana dari berbagai sumber. Audit operasional atau manajemen atau disebut juga kinerja yaitu suatu proses sistematis dari penilaian efektivitas, efisiensi, dan ekonomis dari suatu operasi atau aktivitas dalam satu organisasi disampaikan kepada manajemen dan berekomendasi untuk perbaikan. Audit operasional manajemen atau kinerja sering disebut adalah audit untuk memastikan 3E. Dan audit laporan keuangan berakhir dengan hasil audit yaitu sebuah pernyataan pendapat auditor atau sering disebut opini audit. Cakupan audit berikutnya, perbaikan dapat berupa penilaian secara independen atas kinerja entitas yang diaudit. Perbaikan di sini tentunya dilakukan oleh auditee atau klien yang sudah diaudit berdasarkan dari rekomendasi atau saran yang diberikan oleh auditor. General audit yang ketiga adalah audit kepatuhan untuk menentukan apakah kegiatan suatu entitas sesuai dengan standar, kebijakan, peraturan yang dikeluarkan oleh manajemen. Beralih pada audit khusus atau special audit, sering disebut sebagai audit investigasi atau audit PDTT.
Apa itu? Yaitu pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yaitu audit yang dilakukan atas lingkup audit yang bersifat khusus atas adanya indikasi kecurangan. Proses audit selanjutnya merupakan bagian dari tahapan audit. Secara ringkas dalam proses audit, auditor akan melakukan pembuktian secara cukup terhadap bukti audit yang telah diperoleh. Ingat, ada berapa macam bukti audit? Yang kedua, memeriksa dengan hati-hati. Auditor menggunakan teknik audit atau sering disebut prosedur audit untuk melakukan pemeriksaan terhadap bukti audit yang diperoleh. Selanjutnya, penyajian secara wajar. Dalam penyusunan laporan hasil audit, maka auditor akan menyajikan hasil audit secara independen dan objektif, sesuai dengan fakta. Dalam proses audit, seorang auditor harus bertindak jujur, bebas, dan objektif terhadap fakta dan penyajiannya. Bertindak sesuai dengan standar audit yang telah ditetapkan, kode etik, dan tentunya etika profesi.